Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Erwin di sini. Gimana kabar kalian semua? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Pak Erwin di sini tidak lupa dan tidak capek untuk mengingatkan kalian semua agar selalu menjaga kebersihan dan menjaga sholatnya, itu yang terutama ya. Dan jangan lupa belajar selalu, karena orang pintar itu nggak akan bisa jadi pintar tanpa dia belajar. Salam for Boys juga, oke? Nah, di sini untuk mapel kita BTIK, di sini Pak Erwin mau membahas tentang perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses internet. Ya. Jadi kalian kalau pakai gadget biasanya pakai internet apa aja toh? Nah, di sini akan kita bahas. Apa itu namanya? Nah, di sini perangkat lunak yang dipakai untuk melakukan internet, kita surfing, kita menjelajahi internet, itu dikenal dengan sebutan web browser. Namanya adalah web browser. Nah, apakah web browser itu? Web browser adalah World Wide Web, web browser pertama di dunia yang diperkenalkan pada tanggal 26 Februari tahun 1991. Oleh siapa? Oleh Tim Berners-Lee yang berjalan pada platform Netscape. Nah, World Wide Web ini adalah program pertama yang bukan saja menggunakan FTP, File Transfer Protocol, namun juga HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yang dikembangkan juga oleh Tim Berners-Lee pada 1989. WWW atau World Wide Web ini menampilkan berkas HTML tanpa gambar yang tersimpan. Ini dulu pas pertama kali dia muncul. Nah, terus pada tahun 1993, Mark Anderson melakukan inovasi penjelajahan web dengan merilis Mosaic. Nah, Mosaic ini kemudian terkenal dengan nama Netscape, web browser populer pertama di dunia yang membuat sistem internet itu terasa mudah bagi penggunanya. Karena dia lebih mudah, dia digunakan oleh orang kebanyakan pada tahun itu. Nah, penjelajahan web buatan dari Anderson ini memicu ledakan popularitas internet. Jadi internet terpacu pada tahun 1990-an, tahun 90-an. Kemudian pada tahun 1995, terciptalah Internet Explorer. Nah, buatan dari Microsoft ini yang dipengaruhi oleh Mosaic. Nah, kemudian ini adalah mulainya era perang web browser pertama di dunia internet. Nah, Internet Explorer itu dia menjadi satu paket dengan Windows. Akhirnya menjadi dominasi di pasar penjelajah web. Karena apa? Kebanyakan pemakai menggunakan sistem operasi Windows, sehingga karena bawaan Windows itu ada Internet Explorer, akhirnya dia kebanyakan yang dipakai oleh pengguna itu. Nah, akhirnya memuncak pada tahun 2002 dengan lebih dari pengguna 95% dari seluruh pengguna yang ada menggunakan Internet Explorer semua. Nah, di sini kita bisa lihat macam-macam web browser. Ini sebenarnya ada banyak. Kalau web browser sekarang ini ada banyak, tapi kalau dulu terkenalnya seperti ini. Yang pertama Internet Explorer, kemudian The World, kemudian Opera, kemudian Safari, kemudian Mozilla Firefox, Netscape juga, ini yang dulu dari Mosaic itu, kemudian Tencent Traveler, Maxton, dan juga Google Chrome. Nah, Google Chrome itu web browser. Jadi jangan sampai kalian itu salah arti. Dengan apa? Ketika kalian ditanya, web browsermu apa? Kamu jawab dengan Google. Itu salah. Kalau Google itu adalah mesin pencari, sedangkan web browsernya adalah Google
Chrome. Nah, karena apa? Kebanyakan salah kaprah sekarang kebanyakan memakai Android buatan Google, sehingga di dalamnya mesti otomatis ada Google Chrome dan juga Google. Ketika kalian menggunakan Google untuk sebagai mesin pencari, otomatis dia larinya ke Google Chrome. Jadi kebanyakan itu menganggap Google Chrome adalah Google, beda. Di sini garis bawahi oleh Pak Erwin, beda, oke? Nah, kemudian fungsi dari web browser itu apa, anak-anak? Yang pertama adalah membuka halaman website. Jadi ketika kamu, ini fungsi utama. Jadi ketika kamu mau membuka apa, www.facebook.com contohnya, atau www.google.com atau www.youtube.com. Nah, di sini adalah fungsi dari web browser, yaitu menyajikan halaman dari website yang kita buka. Kemudian yang kedua adalah memastikan keamanan suatu website. Nah, ini fungsi lain dari web browser. Ini sangat utama juga sebenarnya. Karena apa? Di dunia internet itu banyak sekali website-website yang disusupi oleh virus. Nah, di sini fungsi dari website itu juga sebagai pengaman dari pengguna, pengaman untuk pengguna dari website-website yang di dalamnya mengandung virus. Nah, terus juga web browser yang ketiga, dia karena mengumpulkan informasi dari tampilan web, sehingga ketika kita buka pertama kali, seandainya kita buka pertama kali YouTube, kemudian kita buka kedua, ketiga, otomatis akan berbeda rasanya. Kenapa? Yang kedua, ketika akan lebih terasa enteng. Karena apa? Informasi awal dari website itu sudah disimpan di web browsernya, sehingga ukuran dari web browser semakin besar, ukuran dari besarnya data. Tapi kebalikannya adalah ketika kita membuka, dia akan semakin cepat karena dia menyimpan dulu skrip-skrip yang ada. Juga ada foto, audio, dia disimpan dulu semua. Nah, selesai. Setelah kita membahas fungsi, selesai. Nah, di sini Pak Erwin mengingatkan lagi, jangan lupa belajar, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa sholat, itu yang utama, dan juga berdoa. Ya, sekian dulu anak-anak, ketemu lagi berikutnya di materi yang berikutnya. Salam for Good Boys, oke?